Tenanglah Nay, ingat kamu sedang hamil saat ini. Jangan biarkan beban memenuhi pikiranmu. Ujar Zio lembut berusaha menenangkan Naya. Tapi dia menuduhku. Naya menatap Zio. Zio bisa melihat ada rasa takut di mata Naya. Takut Zio mempercayai perkataan wanita bernama Nadia itu. Tenanglah, aku percaya padamu Nay. Dia pasti salah paham. Perkataan Zio sungguh membuat hati Naya menghangat. Dengar nyonya Anda pasti salah paham, tak mungkin Naya seperti itu. Apalagi dia selama ini tinggal denganku, dan hari ini dia datang untuk menginap di sini. Zio bersikap tenang, tapi itu kenyataannya. Mengaku sajalah kamu. Wanita itu menatap Naya dengan marah. Saya tak akan mengakui hal yang tidak saya lakukan. Naya terpancing emosi, dia berteriak. Naya tenanglah. Zio mendekap tubuh Naya erat. Mari kita bicarakan baik-baik, duduklah. Ayah mempersilahkan Nadia untuk duduk di kursi rotan yang ada di teras. Akhirnya Nadia pun mau duduk dan bersikap lebih tenang. Mereka pun duduk di kursi rotan yang ada di teras itu. Tolong Anda katakan siapa nama selingkuhan suami Anda itu. Ayah yang bertanya. Naila. Ya Naila namanya. Jawab Nadia ketus, dia melirik Naya dengan tajam. Semua terkejut, terutama orang tua Naya. Mereka begitu syok mengetahui kenyataan ternyata Naila lah sang wanita simpanan suami Nadia. Dia kakakku, ujar Naya lirih. Wanita bernama Nadia itu tampak syok mendengarnya, ternyata dia telah salah orang. Kalian pasti bohong kan? Terlihat kecemasan dari raut wajah Nadia. Tidak. Tentu saja tidak. Kami memang punya dua puteri, Naila dan Naya. Ayahnya yang menjawab dengan menahan sesak di dada. Tak menyangka Naila bisa bersikap seperti itu. Menjadi sugar baby. Memalukan. Tring. Terdengar suara notifikasi pesan dari ponsel Nadia. Dengan cepat Nadia memeriksa ponselnya. Sebuah pesan gambar masuk. Nyonya ini foto suami Anda dengan selingkuhannya. Mereka ternyata sedang di Bali saat ini. Itulah isi pesannya. Pesan dari orang suruhan Nadia. Nadia menghela napasnya berat, lalu mulai mengklik gambar tersebut. Tampak jelas foto wanita muda berpenampilan seksi sedang bergelayut manja dan mesra di lengan suaminya. Dengan latar belakang sebuah pantai. Ini Naila. Nadia tak mau salah orang lagi. Dia menyodorkan ponselnya kepada ayah Naya. Ayah Naya menerimanya. Benar. Tiba-tiba saja lututnya terasa lemas dan kepalanya pusing. Ayah kenapa? Naya panik melihat ayahnya terlihat syok. Gak apa-apa, ayah hanya ingin istirahat. Ibu Naya segera menggandeng suaminya itu ke dalam rumah. Naya ingin tahu apa yang membuat ayahnya syok. Dia melihat ponsel Nadia. Dia pun terkejut melihat foto kakaknya. Zio mengelus bahu Naya menenangkan. Lalu Zio menatap tajam Nadia. Anda tahu nyonya, istri saya ini sedang hamil muda. Jika saja Anda berhasil menendang perutnya, pasti dia akan keguguran. Dan jika itu sampai terjadi, saya tidak akan memaafkan Anda. Ujar Zio dingin mengintimidasi. Nadia merasa bersalah. Maafkan saya terlalu sakit hati mengetahui pengkhianatan suami saya. Maaf, karena saya gegabah. Menangkupkan kedua tangannya di hadapan Zio dan Naya. Zio menoleh ke arah Naya, menatapnya seolah mengatakan terserah kamu. Naya mengesah. Baiklah saya memaafkan Anda nyonya. Saya paham kemarahan Anda, saya juga seorang wanita jadi paham perasaan Anda bagaimana. Naya berkata dengan biasa saja, tak terdengar marah berlebihan dari nada bicaranya. Terima kasih banyak, ucap Nadia. Tolong maafkan kakak saya nyonya. Kali ini Naya yang menangkupkan kedua tangannya. Nadia menghela napasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan cepat. Dia terdiam sejenak, seperti sedang berpikir. Tolong katakan pada kakakmu itu untuk menjauhi suamiku. Karena kalau tidak, maka saya akan buat banyak perhitungan dengannya. Dan tak segan-segan mempermalukannya. Ucap Nadia berapi-api. Terima kasih atas kebaikan Anda nyonya. Naya refleks memeluk Nadia, begitupun Nadia. Dia balas memeluk Naya.
Sekali lagi maaf, karena hampir mencelakaimu juga bayimu. Nadia menatap Naya penuh sesal. Tak masalah, saya sudah memaafkan Anda. Naya tersenyum. Nadia balas tersenyum. Akhirnya Nadia pamit pulang. Dan drama malam ini berakhir damai. Kamu gak apa-apa kan? Zio merengkuh bahu Naya membimbingnya ke dalam. Gak apa-apa kok mas. Jawab Naya. Dia melingkarkan tangannya di pinggang Zio. Ah biarlah, mungkin kemesraan ini yang terakhir pikirnya. Meski dirinya harus tak tahu malu saat ini. Zio tersenyum senang mendengar perkataan Naya yang memanggilnya mas. Hatinya menghangat dan begitu bahagia mendengar panggilan itu dari mulut Naya. Di ruang keluarga yang merangkap ruang tamu itu, tampak ibu dan ayah Naya sedang duduk. Apa wanita itu sudah pulang? Ibunya yang bertanya. Sudah mam. Naya segera duduk di kursi kosong tepat di depan orang tuanya. Diikuti Zio, yang duduk di samping Naya. Sebaiknya Anda makan malam dulu di sini tuan. Ujar ibu Naya. Orang tua Naya memang memanggil Zio dengan sebutan tuan. Tidak usah, tadi saya sudah makan malam dulu sebelum kemari. Jawab Zio sopan. Oh ya, jangan panggil saya tuan. Bukankah saya ini adalah menantu kalian? Zio menatap kedua orang tua Naya dengan senyuman hangat. Kedua orang tua Naya saling pandang, merasa heran dengan pernyataan Zio barusan. Kenapa? Apa kalian tak menganggap saya menantu? Tanya Zio serius. Oh bukan begitu. Tentu saja kami menganggap Anda menantu, kami senang jika Anda bisa menerima Naya kini. Ayahnya bernafas lega. Zio tersenyum, dia paham. Karena hubungan ini terlalu rumit. Apalagi yang diawali sebuah perjanjian kontrak. Teringat kontrak, Zio berniat mencari surat kontrak asli di kamar Alena dan segera membakarnya. Tak ingin hubungannya dengan Naya berakhir karena sebuah kertas perjanjian kontrak itu. Naya, tidurlah sudah malam. Zio melirik Naya dengan senyuman tipis penuh arti. Naya paham maksud suaminya itu. Dia segera mengangguk dan pergi ke kamarnya. Sedangkan ibunya, pergi ke dapur membuatkan kopi untuk Zio dan susu jahe untuk suaminya. Mereka pun mengobrol cukup lama hingga larut. Dan baru masuk ke kamar masing-masing sekitar jam 12 malam. Zio memasuki kamar Naya. Tadi ibu mertuanya mengantarkan Zio sampai depan kamar Naya. Zio menutup dan mengunci pintunya rapat-rapat. Zio duduk di sisi tempat tidur, dia tersenyum lebar menatap selimut besar yang menggulung. Dia tahu, pasti Naya ada di dalam selimut besar itu. Dengan pelan Zio menyingkap selimut, dia tersenyum melihat Naya yang tidur dengan begitu lelapnya. Kamu pasti lelah menghadapi segala situasi ini, ditambah lagi masalah kakakmu itu. Maafkan aku yang sudah membawamu ke dalam situasi ini. Zio mengecup kening Naya cukup lama. Ikut berbaring di sampingnya, dan memeluk Naya dengan erat penuh rasa. Memeluk Naya terasa begitu nyaman akhir-akhir ini. Bahkan Zio menghidu wangi rambut Naya yang membuatnya selalu rindu. Menciumi lehernya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya Naya menggeliat, merasa terganggu dengan berbagai sentuhan yang Zio berikan padanya. Naya membuka matanya, merasakan ada sesuatu yang aneh. Terasa geli dan membuatnya meremang. Tangan siapa ini? Naya sempat terkejut sejenak saat merasakan ada tangan kekar yang menempel di dadanya dan menyentuhnya sensual. Dia belum menyadari suaminya ada di sampingnya, karena efek dari tidurnya yang lelap. Namun bisikan lembut Zio menyadarkannya. Nay, bukankah kamu sudah janji sesuatu tadi siang? Zio mengecupi leher Naya dengan lembutnya. Suara Zio yang lembut itu terdengar serak berkabut gairah. Naya tersipu malu, teringat semua perkataannya tadi siang kepada Zio. Pada saat Zio mengantarnya kemari, Naya membalikkan badannya perlahan, tadi posisi Zio di belakangnya. Dan kini mereka saling berhadapan. Aku ingat sayang. Dengan malu Naya berkata. Hati Zio menghangat mendengar perkataan dari Naya. Naya tidak memanggilnya dengan formal lagi. Tidak menggunakan kata saya dan tuan. Dia sudah memanggilnya aku dan sayang. Zio tersenyum lebar penuh kebahagiaan.
Dengan menepis segala rasa malunya, Naya mulai menempelkan bibirnya ke bibir Zio.